berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safina. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan membimbing kalian pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Di sini saya memiliki bola kertas. Bola kertas ini akan saya berikan kepada salah satu di antara kalian. Silakan kalian memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan perasaan kalian pada hari ini. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, saya mulai ya dari kamu. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiana. Perasaan sekarang cukup senang. Oke, terima kasih Nadila. Silakan lanjut ke temannya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Maharani. Perasaan kali ini senang. Oke, silakan Anissa. Silakan Pak pada temannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitria. Perasaan saya saat ini cukup semangat. Oke, terima kasih Elsa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ade Indra. Perasaan saya di hari ini cukup bahagia. Oke, terima kasih Indra. Silakan. Mulai dari siapa? Perkenalkan, saya Roja Ramadan. Perasaan saya hari ini cukup menyenangkan. Oke, terima kasih. Silakan Roja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Umar. Perasaan saya sangat senang. Oke, terima kasih Umar. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasni Wahab. Perasaan saya hari ini sedih. Kenapa ada sedih? Waktu latihan bela diri saya mengalami kecelakaan. Innalillahi, semoga cepat sembuh ya teman-teman. Terima kasih Arifin. Silakan lempar ke ini yang belum, ada dua lagi Arifin. Oke. Perkenalkan, nama saya Adi Hanifah. Perasaan saya hari ini happy birthday. Terima kasih Hanifah. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa Wahida. Perasaan saya hari ini senang. Oke, terima kasih Nabila, boleh diberikan. Oke, kita sudah memperkenalkan diri dan kita juga sudah memberikan semangat kepada Arifin. Coba kita berikan semangat dulu kepada Arifin. Semoga Arifin bisa sembuh ya. Amin. Arifin. Oke, pada hari ini kita akan membuat 3 kelompok kecil, di mana bimbingan kelompok itu kita akan membahas sebuah topik. Topik yang akan kita bahas ini adalah topik yang lagi viral nih dari kemarin-kemarin. Coba, ada yang tahu nggak? Ada seorang siswa berumur 13 tahun, dia dibully oleh 6 temannya. Dan si korban ini mempunyai keterbelakangan mental. Parah banget kan? Ada yang udah lihat belum artikelnya? Wah, pasti habis ini kita harus lihat ya bagaimana kejadiannya. Oke, bully ini kita lagi rame-ramenya nih teman-teman. Siapa tahu dengan kebanyakan kasus bullying ini kita belum tahu apa sih arti dari bullying itu, apa sih perbedaan antara bully dan bercanda, dan kenapa bullying itu tidak diperbolehkan. Oke, kita akan membahas bullying ini dengan permainan. Permainannya yaitu melalui puzzle dengan cara berkelompok. Semuanya siap? Siap. Kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Untuk pembagiannya mau dibagikan atau dihitung? Oke, saya yang akan membagikan ya. Oke. Untuk kelompok pertama dari sini sampai sini kalian kelompok pertama. Oke. Kelompok kedua kalian bertiga. Kelompok kedua. Oke. Kelompok ketiga kalian bertiga. Oke? Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Oke. Oke, teman-teman. Di sini saya memiliki 3 amplop. Di sini berisikan tentang serpihan-serpihan puzzle. Kalian harus menyusun serpihan ini. Setelah disusun, nanti kita akan diskusikan apa isi dari puzzle ini. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok
waktunya 8 menit lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, kita tunggu teman-temannya ya. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, kita tunggu kelompok 1 ya. Sudah. Udah. Oke, setelah ini kita langsung duduk kembali di tempatnya masing-masing ya. Nanti setelah ini kita bahas isi dari puzzle yang sudah kalian susun. Oke. Oke, kita sudah menyusun puzzle-nya. Sekarang kita diskusi apa yang terdapat dari puzzle itu. Tapi aku maunya random ya. Kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Oke? Silakan kelompok 3 bacakan isi dari puzzle tersebut. Dasar hukum Pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, jadi kelompok 3 ini membahas tentang undang-undang bullying. Di kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Oke,
selanjutnya saya akan menanggapi dari kelompok 2. Menurut saya dengan adanya undang-undang tentang kekerasan atau bisa disebut dengan bullying itu sangat penting sekali gitu, dikarenakan untuk memantau gitu orang-orang yang terkena bullying itu bisa mendapatkan pasal dari undang-undang tersebut. Jadi tidak semua orang semena-mena dalam melakukan kekerasan dan bullying tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1, apakah ada yang menanggapi dari kelompok 3? Oke, silakan Pak Uzan. Ya, tadi saya setuju ya tentang apa yang dikatakan oleh Kanisa, bahwa undang-undang ini sangat penting gitu, agar orang tuh nggak semena-mena tadi. Ya, itu. Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya kita beralih ya ke kelompok ke-1. Oke, silakan kelompok 1 menjelaskan isi dari puzzle-nya. Ini isinya tentang definisi bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Oke. Kelompok yang lainnya apakah ada yang menanggapi dari isi dari puzzle tersebut? Oke, silakan Elsa. Saya setuju karena bullying kan bullying itu kan tadi penindasan kekerasan, tapi kalau yang saya lihat di lingkungan saya tidak hanya tentang kekerasan, kayak misal di HP, media sosial, bullying itu ada gitu, nggak cuma kekerasan fisik, jadi di HP misal kayak di lisan juga kayak calling gitu, saling ejek-ejekan gitu. Oke, terima kasih Elsa. Kelompok 3. Oke. Saya akan menanggapi kelompok 1. Saya setuju dengan kelompok 2 karena bullying juga tidak hanya fisik, bisa jadi dengan ucapan tadi gitu, itu juga termasuk bullying. Dan bullying juga tidak hanya satu kali, bullying juga bisa beberapa kali, itu sudah termasuk bullying. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok kedua. Boleh kelompok 2 untuk mengajarkan isi dari puzzle-nya? Di sini tuh ada dampak bullying, memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post traumatic stress disorder atau bisa sebut PTSD. Oke, kelompok yang lainnya apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan Arifin. Ya, saya ingin menanggapi terhadap statement itu. Saya sangat setuju mengenai bullying itu dapat membuat cemas, takut terhadap korbannya. Bahkan yang dikhawatirkannya si korban bullying ini dapat menjadi pelaku bullying. Terima kasih. Oke, terima kasih Arifin. Dari kelompok lainnya apakah ada? Oke, silakan ada Indra. Saya juga mengakui bahwa dampak dari sifat bullying itu bisa menimbulkan suatu seperti balas dendam gitu. Oke. Jadi tidak baik juga. Ada lagi Indra? Nggak cukup? Cukup. Dari isi yang sudah kita jelaskan dan yang sudah kita tanggapkan, apakah di sini ada yang bisa memberikan contoh dari bullying tersebut? Ada? Dari kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah? Oke, silakan Nabila. Contoh bullying. Iya. Body shaming juga itu termasuk bullying karena fisik orang itu kan berbeda-beda. Iya. Nah, kan ada yang gendut, ada yang kurus. Misalkan si kurus ngatain si gendut, itu kan termasuk bullying dong. Oke. Apalagi si orang yang dikatain gendut itu tidak terima, itu juga termasuk bullying karena menyakiti hati yang dibully. Oke, terima kasih Nabila. Ini adalah bentuk bully secara lisan. Apakah ada yang ingin memberikan contoh lagi? Oke, silakan ada Indra. Contohnya sih saya termasuk korban bullying itu sendiri. Oh, ada korbannya di sini ternyata. Oke, kenapa Indra?
pukul kepalanya gitu gara-gara kecil. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih Sabar, Mbak. Indra. Oke, selanjutnya dari bully yang kita bahas, apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari isi dari puzzle semuanya? Aku mau nyimpulin. Oke, silakan Elsa. Oke, yang Elsa dapat, jadi kesimpulannya dari definisi bullying itu kan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja dan dampaknya itu bisa menimbulkan stres, depresi, cemas. Nah, itu dampak bagi korban bullying. Dan untuk si pelaku bullying itu akan mendapatkan hukum di mana tadi sudah dijelaskan hukumnya, dasar hukumnya. Oke, cukup Elsa? Cukup. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan, menyimpulkan? Oke, silakan Adila. Di bullying juga kan ada jenis-jenisnya ya, kayak bullying verbal itu dari apa kata omongan kayak mengejek gitu. Iya. Terus bullying fisik, kekerasan, sama cyber bullying itu kayak lewat media digital gitu, kayak ngejeknya di WA, di sosmed gitu. Cukup Adila? Cukup. Oke, teman-teman, di sini saya akan mengambil puzzle yang sudah kalian susun. Nanti kita akan menyusun di dalam kotak ini. Oke, di sini kita sudah tersusun puzzle-nya. Saya simpulkan ya dari puzzle yang sudah kalian susun. Oke, di sini ada pasal 76C Undang-Undang 35/2014 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, di sini kita ada definisi bullying. Nah, definisi bullying ini adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang ataupun lebih berkelompok yang lebih kuat. Selanjutnya, di sini kita ada dampak bullying. Apa sih dampak bullying itu? Dampak bullying itu adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga dosis traumatic stress disorder. Oke, nanti setelah ini saya akan manggil satu kelompok dan kalian harus menjelaskan apa yang ada di sini. Silakan kalian jelaskan semuanya dari hukumnya, dari definisinya, serta dampak bullying tersebut. Semuanya dimengerti? Mengerti. Oke, kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 boleh maju ke depan? Boleh. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih bullying itu. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang merugikan korban secara psikologis atau fisik. Dampaknya itu si korban pasti dia merasa tidak percaya diri, maksudnya merasakan kecemasan dan lain-lain. Selanjutnya, Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying tersebut ya. Menurut yang saya ketahui gitu,
dari beberapa faktor tersebut itu ada dari faktor lingkungan. Nah, kayak seperti contohnya dari pergaulan teman-temannya. Terus faktor dari keluarga itu bisa berpengaruh seperti perceraian orang tua yang melibatkan si anak itu tidak punya tempat bercerita, jadi melampiaskan gitu. Terus ada faktor dari luar seperti yang tadi dikatakan Nabila itu bullying cyber namanya. Itu faktor dari luar itu dia seperti mengambil info yang menonton info yang seperti itulah ya, yang kekerasan yang tidak sesuai dengan umur dia. Mungkin segitu faktor-faktornya. Nah, ada juga gimana sih cara menyelesaikan masalah bullying ini? Jadi si korban bullying ini bisa melaporkan kepada orang tua, ke guru, teman-teman terdekat dan teman-teman terdekatnya, dan orang tua dan gurunya itu harus saling support gitu supaya tidak terjadi bully ini. Seperti itu. Oke, cukup? Cukup. Terima kasih kelompok 3. Sama-sama. Oke, tadi kelompok 3 itu menjelaskan tentang bullying, terus bagaimana sih cara mengatasinya, terus juga ada faktor-faktor bullying ya. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Satu. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, ini. Oke, kalau menurut saya sih masalah bullying ini sangat serius ya, bahkan sampai ada dasar hukumnya. Dan saya juga hukum sama yang pelaku bullying ini harus serius juga, karena dampaknya juga sangat serius bagi korban bullying ini. Ada trauma, kecemasan mental, bahkan ada juga sampai yang menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Jadi jangan sampai bullying ini menyebar. Oke, yang lainnya? Mungkin dari saya gimana sih cara mencegah bullying ini? Yang mungkin yang pertama dari diri kita pribadi, dari diri kita sendiri dulu. Kalau teman melakukan kesalahan, jangan diejek. Atau ketika ada yang membuli, kita jangan mensupport gitu pembulinya. Kemudian karena di sini sudah tercantum jelas dasar hukumnya, jadi para korban bullying itu jangan takut gitu untuk melapor apabila merasa dia terbuli, karena tingkat bullying itu beda-beda. Setiap individu masing-masing merasa terbuli itu beda-beda. Ya mungkin cukup, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan dari saya mengenai dampak bullying. Karena bullying itu sesuatu perilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena bullying itu sangat memicu berbagai masalah, khususnya kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, dan lainnya. Karena apabila seseorang sudah mentalnya sudah kena, maka susah orang tersebut menyembuhkan sisa-sisa masalah yang telah dihadapi. Mungkin cukup penjelasan mengenai bullying. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Boleh maju ke kelompok 2? Boleh, silakan. Baiklah, sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang bullying. Menurut saya pribadi, bullying itu ada karena seseorang itu merasa mereka mempunyai kekuasaan. Karena kenapa rata-rata bullying itu dia membuli itu mereka mempunyai geng atau mempunyai kekuasaan yang kuat gitu. Dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya banyakan, dan mereka melihat ada seorang yang mungkin cupu atau mungkin wah bisa nih mereka dibully nih sama kita. Nah jadi
itu sih maksudnya apa ya, faktor yang menyebabkan bullying itu terjadi karena adanya kekuasaan itu. Jadi mereka tidak menyimbangi kekuasaan tersebut, maka mereka melakukan bullying itu dan melakukan kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti itu sih. Lanjut. Jadi bullying juga bukan cuma kekerasan, tetapi ada bullying verbal, yaitu bullying dengan mengejek, kayak contohnya, ih kamu jerawatan banget sih. Terus yang kedua ada bullying cyberbullying, yaitu dimana dia ngebully melalui media digital kayak lewat chat gitu. Terus yang terakhir ada bullying sosial, yaitu kayak apa ya, mengejek di depan semua, di depan rumah, di banyak orang. Selanjutnya, oke, izin menambahkan dari teman saya. Dilihat dari dampak bullying, nah dampaknya itu sangat serius bukan? Kayak misal ada yang depresi, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena dia sering dibully terus tidak percaya diri. Nah maka dari itu adalah itu dasar hukum yang dimana menjelaskan bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan. Jadi kita tidak boleh, intinya tidak boleh melakukan semena-mena, yaitu bullying. Nah kita dilihat dari dampaknya. Kalau kita mau melakukan bullying, kita lihat dampaknya itu sangat serius dan juga ada dasar hukumnya. Maka dari itu kita harus stop bullying. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Di sini aku membaca bullying itu bentuk kekerasan. Di sini ada nggak yang bisa mencontohkan dari sikap bullying dalam bentuk kekerasan? Ada yang bisa mencontohkan? Oke, silakan Vin. Ya, yang saya lihat, yang saya perhatikan, bullying dalam bentuk kekerasan itu contohnya ketika seorang memiliki keterbatasan fisik, contohnya seperti Indra tadi, berada kecil. Yang saya alami waktu sekolah dasar itu sangat melekat itu bullying itu. Contohnya kalau yang badan kecil main pukul-pukul aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, Pukul. ada yang pukul. Bahkan ada bullying yang parah, ngajak berantem orang lain. Jadi orang lain itu diaduin gitu, kayak nggak layak buat selain binatang, diaduin mereka untuk berantem. Menurut saya itu udah parah banget itu. Parah sih. Kekerasan banget. Keras banget itu. Oke, terima kasih Vin. Bagaimana kesannya untuk permainan pada hari ini? Seru. Semoga dengan permainan yang bermanfaat ini kita bisa mengambil inti dari semuanya bahwa bullying itu dilarang. Bullying itu ada dasar hukumnya. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencemooh, apalagi saling menyakiti. Kita harus saling sama-sama menghargai, menyayangi.